لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحابه الميامين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita bisa bertemu kembali di malam yang sangat berkah ini, insyaallah, di malam Jumat dan juga di malam nisfu Sya'ban. Muslimin di Indonesia mayoritasnya mengisi malam nisfu ini dengan berbagai praktek peribadahan, minimal membaca 3 kali surat Yasin dan diselingi dengan doa. Yang pertama, meminta dipanjangkan umur di dalam taufik dan ketaatan. Kemudian yang kedua, meminta perlindungan dari berbagai musibah dan bencana. Dan yang ketiga, minta diberikan kekayaan hati dan juga kekayaan harta gitu dalam rangka beribadah kepada Allah sehingga bisa mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Dan ini akan sangat ramai sekali ya kalau kita perhatikan hampir di seluruh penjuru tanah air. Masyarakat kita gegap gempita menyambut nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini. Ya termasuk mereka yang mungkin selama ini jarang atau tidak pernah ke masjid, penuh ya di masjid sekarang itu. Alhamdulillah. Dengan doa-doa itu kita ada keyakinan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pembagian rapot gitu ya. Pembagian rapot. Nah, apakah rapotnya itu kita naik atau tidak? Dalam hadis-hadis dan keterangan-keterangan dari berbagai mazhab memang kita menemukan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam terbaik kedua setelah malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi di Sya'ban ini karena rangkaiannya adalah dari Rajab, gitu, dari Rajab, dan kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ada yang menguraikan bahwa kalau Rajab itu poin terbaiknya ada di awalnya, gitu ya. Nah, kita juga mengenal ada yang disebut malam Lailatul Ghaib, gitu. Jadi di awal itu bulan Rajab, kemudian kalau di Sya'ban itu pertengahannya karena ada nisfu Sya'ban ya. Sedangkan Ramadan di akhirnya karena Lailatul Qadar itu dipercaya di 10 malam yang terakhir gitu. Jadi lengkap ya, Rajab awal, Sya'ban tengah, Ramadan akhir. Maka di Rajab yang kita kenal sebagai bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulannya umat, itu satu rangkaian. Di dalam keterangan lain itu disebutkan bahwa Rajab itu untuk pembersihan badan, Sya'ban untuk pembersihan hati, dan Ramadan untuk pembersihan ruh. Sehingga kita bisa mengikuti takbiran itu, kita nyebutnya lebaran, gitu ya. Itu adalah kembali lahir seperti bayi yang dilahirkan.
Makanya Idul Fitri di sana itu kesucian, kembali kepada kesucian. Hadirin sekalian, para pemirsa, tadi kita bagikan juga tulisan dari Allah Yarham, maka guru kita Ustaz Jalil Rahmat, terkait dengan malam nisfu ini, ya. Beliau menulis dengan sangat indah, singkat tapi sangat indah, ya. Kado teramat kecil buat dia yang lahir pada nisfu Sya'ban. Ya, di sana ada keterangan hadis-hadis yang sangat menarik, gitu ya. Kita bacakan sedikit. Ini ada satu hadis. Aku mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari-hari terakhir hidupnya. Di situ ada Fatimah radhiyallahu anha yang sedang menangis di dekat kepalanya. Ia menangis sampai keras suaranya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melepaskan pandangan ke arahnya seraya berkata, "Kekasihku Fatimah, apa yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Aku takut pengabaian mereka sepeninggalmu." Ia bersabda, "Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla melihat ke bumi sekali, kemudian ia memilih di antara penduduk bumi ayahnya. Dia utus aku untuk membawa risalahnya. Kemudian ia melihat ke bumi pada kali berikutnya, dia kemudian memilih suamiku. Dia wahyukan kepadaku agar aku mengawinkanmu kepadanya. Wahai Fatimah, kita Ahlul Bait telah dianugerahi Allah 7 perkara yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum kita dan tidak diberikan kepada siapapun sesudah kita. Pertama, aku penutup semua nabi, paling mulia dari semua nabi di sisi Allah dan makhluk yang paling dicintai Allah. Kedua, aku ayahmu dan penerima wasiatku. Wasi adalah wasi terbaik dan wasi yang paling dicintai Allah. Ia adalah suamimu. Ketiga, yang syahid di antara kita adalah syahid yang paling baik dan syahid yang paling dicintai Allah, dan dialah pamanmu Hamzah bin Abdul Muttalib dan paman suami. Keempat, di antara kita ada yang diberi sepasang sayap hijau dan terbang bersama para malaikat ke surga kemanapun ia mau. Dia itu keponakan ayahmu dan adik suamimu. Itu maksudnya Ja'far At-Tayyar, ya. Kelima dan keenam, di antara kita ada Sibt, cucu pilihan umat ini. Kedua-duanya anakmu Al-Hasan dan Al-Husain. Keduanya penghulu pemuda surga. Ayah keduanya demi yang mengutus aku dengan kebenaran lebih baik dari keduanya. Ketujuh, ya Fatimah, demi yang mengutusku dengan kebenaran. Sesungguhnya dari keduanya akan lahir Mahdi umat ini. Dia akan datang pada saat dunia kacau balau, cobaan silih berganti, jalan-jalan bersilangan, orang-orang saling menyerang. Yang besar tidak lagi menyayangi yang kecil tidak lagi menghormati yang besar. Maka pada waktu itu Allah akan membangkitkan seorang lelaki yang akan membongkar benteng-benteng kesesatan dan hati-hati ketertutupan. Ia akan menegakkan agama pada akhir zaman, sebagaimana aku menegakkan agama pada awal zaman. Ia akan memenuhi dunia dengan keadilan, setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Ya Fatimah, janganlah berduka dan janganlah menangis, karena Allah lebih kasih dan lebih sayang kepadamu ketimbang aku. Itu karena posisimu dalam hatiku. Allah telah menikahkan kamu dengan suami yang dalam Ahlul Baitmu paling mulia kedudukannya, paling tinggi derajatnya, paling sayang kepada rakyat, paling adil dalam pembagian, paling arif dalam memutuskan. Aku telah bermohon kepada Allah agar engkau menjadi orang pertama yang menyusulku dari keluargaku. Ali radhiyallahu anhu berkata, wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak lama setelah itu 75 hari kemudian Fatimah disusulkan Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis dicantumkan dari
Majma' Az-Zawaid ya. Nah ini riwayat yang sangat lengkap, yang sangat indah ya, bahwa Rasulullah memberikan satu kabar gembira bagi umat ini, yaitu akan lahirnya Al-Mahdi. Kita nyebutnya Satrio Piningit atau Ratu Adil gitu ya. Dan sejenisnya panggilan-panggilan itu adalah apa tugasnya? Membongkar benteng-benteng kesesatan dan hati-hati ketertutupan, menegakkan agama pada akhir zaman sebagaimana aku menegakkannya pada awal zaman. Kemudian akan menuju dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Dalam khazanah mazhab keluarga Nabi, memang kita menemukan banyak riwayat bahwa Imam Al-Mahdi itu lahir pada malam nisfu Sya'ban ini, gitu. Dan di dalam keterangan-keterangan itu, hadis-hadis menyebutkan tentang adanya Imam Mahdi itu statusnya adalah mutawatir. Mutawatir itu berarti sudah di atas sahih, gitu ya. Tidak berlaku lagi kritik hadis kalau sudah mutawatir. Dan itu disepakati oleh seluruh mazhab dalam Islam. Yang membedakan itu adalah siapa Al-Mahdi itu, kemudian apakah sudah lahir atau belum. Saja mungkin ya perbedaannya dalam mazhab Ahlus Sunnah disebutkan bahwa namanya itu adalah sama dengan namaku, berarti namanya Muhammad. Ayahnya sama dengan ayahku. Nah, itu yang membedakan. Kalau Rasulullah itu nama ayahnya adalah Abdullah, sedangkan dalam mazhab keluarga Nabi ayahnya bernama Al-Hasan gitu. Nah itu perbedaannya di sana. Kemudian perbedaan yang kedua tadi, apakah sudah lahir atau belum? Tentu ini perlu kajian, perlu kajian. Bagi yang menyatakan belum lahir, itu akan terjadi, ada banyak sekali riwayat akhirnya. Siapa dan kapan dia akan lahir? Dan sampai tahun 2025 ini, kalau kita runut dari sejarah, mungkin sudah puluhan atau ratusan orang mengaku Al-Mahdi. Begitu. Nah itu klaim ya, itu klaim. Sehingga kalau kata Dr. Adi Syariati, makanya perlu ada penjelasan tentang terkait ciri-ciri yang spesifik, gitu. Supaya apa? Supaya gak ada yang ngaku-ngaku. Kalau ada yang ngaku, lihat aja cirinya itu cocok gak gitu dengan itu, gitu ya kurang lebih. Nah terlepas dari itu semua, riwayat-riwayat sekali lagi tentang Al-Mahdi itu diterima, bahkan tidak hanya di mazhab-mazhab dalam Islam, di luar agama Islam pun kita menemukan banyak keterangan bahwa orang-orang seluruh dunia itu juga menantikan kehadiran Al-Mahdi itu. Sehingga ketika dalam salah satu kajian, kita masih ingat dulu ada Pak Dr. Muhammad Ali ya, salah satu dosen di Jawa Timur itu, beliau ahli filologi juga ya, mengkaji kitab-kitab yang lain gitu ya, yang disebut universal gitu. Ya, kebenaran itu universal gitu. Apa artinya universal? Universal itu dari bahasa Inggris katanya universe. Uni artinya satu, verse artinya ayat. Apa yang satu itu? Yang satu itu seingat saya itu adalah diterimanya gitu akan kehadiran satu sosok yang akan menegakkan keadilan di akhir zaman. Nah, itu diterima oleh dalam kitab belum bercerita dalam kitab mungkin Hindu atau Buddha itu ada ayatnya begini, apalagi dalam kitab-kitab Samawi ya, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru mungkin beliau sangat paham kayak gitu.
ada satu kesamaan mungkin ya, konsep mesianisme itu dalam bahasa keren itu mesianisme. Nah ini Ustaz Ucen lebih paham tentang kajian mesianisme ini, kajian tentang kitab-kitab ini. Macam Ali. Macam Ali itu panggilannya ya kan. Beliau banyak mengkaji tentang kitab-kitab perjanjian baru, perjanjian lama. Banyak hafal nama-nama. Yang poin yang bisa diterima itu adalah bahwa di akhir zaman Yesus itu akan kembali, akan turun kembali gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah keyakinan di saudara-saudara kita yang beragama Kristiani gitu. Bahkan bagi yang senang dengan lagu rock, mungkin kenal dengan yang namanya Bon Jovi. Bon Jovi tahun 92 waktu saya SMA kelas 1 itu ada penggalan syairnya gitu, penggalan syairnya yang menceritakan kurang lebih bahwa judul lagunya itu Dry County ya, Dry County. Ada pendeta katanya, I heard preacher says itu bahwa Tuhan itu akan turun ke bumi. Perbedaan kita antara Islam dengan Kristen itu mungkin dalam mengartikan Lord ya. Lord itu apakah menggunakan huruf H atau tidak? Tuhan atau Tuan. Nah, itu ya. Nah, kalau bagi kita ketika misalnya, ya itu namanya perbedaan, tidak masalah ya. Kalau misalkan saudara-saudara kita beragama Kristen bilang ya misalkan Tuhan Yesus, kalau kita itu Tuhan Yesus, atau pakai katanya kita itu Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Yesus itu berarti kan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi itu mungkin perbedaan. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi dia akan kembali, dia akan kembali pada suatu hari nanti itu. Nah, kita pun sama yakin bahwa Nabi Isa itu nanti akan turunkan kembali dan berduet bersama Imam Mahdi. Dalam riwayat disebutkan Imam Mahdi itu akan memimpin sholat subuh pertama kali itu ya, menjadi imam bagi Nabi Isa alaihissalam yang disebut oleh saudara-saudara kita dengan nama Yesus. Nah, itu diterima gitu ya riwayat itu. Kapan itu akan terjadi? Itu akan terjadi pada satu hari di mana titik keadilan cahaya itu akan menjadi terang benderang bagi semua orang. Dan itu menjadi sebuah berita gembira yang tidak akan pernah ternilai gitu, saking ditunggu-tunggunya oleh semua orang. Kita mungkin perlu memerlukan kajian-kajian, sekali lagi membacakan hadis-hadis tentang mesianisme ini. Pernah kita sampaikan juga bahwa ketika Al-Mahdi itu datang, maka hatta para penyembah bintang atau penyembah pohon gitu sejenis itu jadi pengikutnya. Kenapa? Berarti mereka itu memiliki hati yang tulus, hati yang suci gitu ya. Jadi kita jangan berburuk sangka kepada orang lain, langsung duduk wah kita mau musyrik gitu ya. Itu mungkin mereka baru sampai seperti itu gitu kan. Tapi ketulusan hatinya nanti akan diidentifikasi oleh Al-Mahdi. Ya, Anda pengikut saya yang benar. Dan sebaliknya, itu yang dikhawatirkan ini adalah mereka yang selama ini mengaku sebagai pengikut Al-Mahdi ternyata ditolak. Bukan pengikut Al-Mahdi. Nah, itu yang bahaya. Gitu. Ya, berarti di sini kita harus ada penyucian jiwa. Bahwa kita harus mengenal kepada Al-Mahdi itu dengan seluruh hak-haknya. Nah, di sana gitu ya.
Karena tadi akan ada saringan-saringan gitu. Inilah berita akhir zaman yang kita tunggu-tunggu. Terlepas dari itu semua, di Nisfu Sya'ban ini kita mengingatkan kepada satu poin bahwa yang harus kita lakukan terus-menerus itu adalah melakukan transformasi jiwa. Gitu. Izinkan saya membacakan kembali satu riwayat yang sudah beberapa kali disampaikan, mungkin ada yang belum pernah dengar. Pada suatu ketika ada seseorang yang mendalami ilmu mistik, sehingga dia itu kesana kemari mencari Al-Mahdi. Dengan ilmunya itu, kalau kita itu ibarat antena gitu, kayak antena itu, ketangkep nih sinyalnya. Ini ternyata ada Al-Mahdi gitu. Ternyata Imam Mahdi itu dalam riwayat itu disebutkan sedang ada di pasar, gitu, sedang ada di pasar. Kemudian di pasar itu ada seseorang yang sedang membutuhkan uang untuk berobat gitu ya, atau sejenisnya. Jadi dia itu mau menjual kunci gembok lah gitu ya, yang sudah rusak. Kemudian seseorang itu bertanya kepada yang ada di pasar itu, ini mau dijual kalau dalam bahasa kita aja ya, biar gampang. Ini harganya berapa? Tuh gak ada yang mau nerima karena kuncinya rusak gitu. Udah gak ada yang mau, padahal itu buat berobat gitu, atau untuk keperluan yang mendesak lainnya. Kemudian ada seorang tukang besi yang jujur, Bu, mau dijual berapa? Kunci saya ini rusak. Kemudian coba dilihat, pas dilihat, ini Bu, kalau kunci ini baik, bagus, sudah diperbaiki, kata bahasa kita aja yang gampang, ini harganya bisa 100.000, tapi kalau nggak diperbaiki kayak gini, ya mungkin harganya cuma 50.000 gitu. Jadi jujur, gimana dong? Ya udahlah, yang ada aja. Jadi akhirnya dia dengan kejujurannya itu si tukang besi itu melayani orang yang berkebutuhan tadi dengan kejujurannya, tidak menipu. Karena kecenderungan kita itu, kalau kita menyukai suatu barang dan kita tahu orangnya butuh, apa yang akan kita lakukan? Akan menawar serendah-rendahnya, dan kita akan mengatakan, saya itu sebenarnya nggak butuh dengan barang ini, tapi kalau kamu mau mah ya harganya segini deh. Padahal kita tuh butuh dalam hal itu, gitu. Nah, kita menawar serendah-rendahnya. Nah, akhirnya saya lah gitu. Kemudian Imam Mahdi itu tahu bahwa orang yang tadi mempelajari ilmu mistik itu sedang memperhatikannya. Kemudian Imam Mahdi berkata kepada orang itu, kurang lebih, sini, bahasa kita aja ya, sini, kamu nyari saya, gitu kan? Kalau nyari saya itu gak usah pakai ilmu gaib-gaib, cukup kamu berbuat baik kepada orang lain, dan aku akan datang kepadamu. Jadi kuncinya di sana. Kalau kita senantiasa berbuat kebaikan, Imam Mahdi akan datang pada kita. Dan apakah dalam 1 tahun ini dari Nisfu Sya'ban kepada 10 Sya'ban ini Imam Mahdi hadir kepada kita? Kalau sekali saja beliau datang menghampiri kita, menyampaikan salam, berdoa untuk kita, itu sudah lebih baik dari dunia dan seisinya. Udah, kita nggak membutuhkan apa-apa lagi. Maka yang harus kita lakukan sekali lagi di refleksi di Sya'ban ini adalah, mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah beliau akan hadir, menghadiri, memberkahi kehidupan kita. Amin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi. Itulah barangkali poin singkat sekali. Mohon maaf kalau tidak terlalu fokus ke sana kemari, karena memang ada aspek keharuan yang harus kita cerap gitu. Kita bisa membayangkan pada 1200 tahun yang lalu, ketika orang sudah
anggaplah mungkin mengalami keputusasaan bahwa Imam Hasan Al-Askari sudah diikuti oleh para intel gitu, dan tidak terlihat akan punya anak gitu. Tapi keyakinan para pengikut Ahlul Bait itu pasti akan ada lahir satu orang lagi gitu. Dan itu adalah di menjelang sahur di nisfu Sya'ban itu tahun 250-an Hijriah. Maka mari sekali lagi dengan kebersamaan kita bersihkan kembali hati kita, pikiran kita, ikhlaskan semua kebaikan-kebaikan yang telah dan akan kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan kelahiran Sahibul Asri wal Zaman sekali lagi memberikan maghfirah, rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya, berkah rezeki kita semua, berkah amal kita, berkah umur kita, berkah ilmu kita. Dengan keberkahan inilah mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan beserta keluarga besar kita di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lan Nabi wa sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya, yang salahnya dari kebodohan saya pribadi, yang benar dari Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya tetap bersemangat dan menyebarkan semangat kebaikan ini kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadikan titik baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kita dianggap layak sebagai pengikut Al-Mahdi ajallallahu ta'ala syarif wa arwahuna fidahu. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.